Beginikah yang kau sebut menjamu klien? Su Yue. Su Yue, dengar. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Apa maksudmu? Tidak seperti yang kupikirkan. Bukankah kau sedang bersenang-senang bermesraan dengannya? Dia didorong. Aku hanya membantunya berdiri. Lagi pula, kau melihatnya sendiri. Dia menciumku duluan. Mereka hanya saling mendorong. Mereka hanya bercanda. Kenapa kau begitu marah? Mereka hanya bermain-main. Mereka tidak tahu kau sudah menikah atau kau lupa diri. Sudah kubilang padamu. Aku hanya memintanya bantuan untuk membantuku mencari pekerjaan yang bagus. Itu hanya basa-basi. Pekerjaan macam apa yang mengharuskan seorang pria mengorbankan pesonanya dan memamerkan kasih sayang di depan orang lain? Apa maksudmu? Hah? Kau hanyalah seorang ibu rumah tangga. Kau tidak bisa membantuku sama sekali. Siapa lagi yang bisa membantuku selain Shen Qingyao? Aku hanya ingin keluarga ini menjadi lebih baik. Apakah aku melakukan kesalahan? Sekarang karena Shen Qingyao bisa membantuku memperbaiki keadaan. Apa masalahnya? Jadi, kau pikir hanya Shen Qingyao yang bisa memberimu segalanya, kan? Benar, hanya Shen Qingyao. Su Yue, kau dari mana saja? Kenapa ponsel itu belum diantar juga? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Cari orang lain saja kalau begitu. Jangan cari aku lagi. Kenapa kau membentak ibuku? Beginikah kelakuan seorang menantu? Kau paham soal bakti? Bakti? Kau bicara soal bakti padaku? Setelah bertahun-tahun ini, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan transportasinya, mana yang tidak kuurus? Aku mentolerir semua perbuatannya, mengalah padanya. Sepedih apapun kata-katanya, aku tidak pernah membantah. Bakti macam apa lagi yang kamu harapkan dariku? Su Yue, kau merasa sangat dirugikan saat ini? Kau, seorang pengangguran, istri rumah tangga yang tidak becus? Apa masalahnya jika ibuku mengataimu? Aku memang tidak punya pekerjaan, tapi bukankah kau yang memintaku tinggal di rumah dan mengurus anak? Sekarang kau mengeluh aku tidak becus? Kalau saja kau bisa seperti Shen Qingyao dan menghasilkan banyak uang di luar, kau bisa keluar dan bekerja saat itu. Bagaimana kalau aku saja yang mengurus anak di rumah? Tapi apakah kau punya kemampuan itu? Apa katamu? Aku bilang, kalau kau bisa menghasilkan uang seperti Shen Qingyao, kau tidak akan dipandang rendah. Baiklah, karena kau sangat menyukai Shen Qingyao, kalau begitu, carilah dia. Tapi jangan menyesalinya. Berhenti di situ. Jangan terus-terusan menyebut Shen Qingyao. Aku sudah bilang, aku di sini hanya untuk urusan pekerjaan hari ini. Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, sepertinya kita harus bercerai. Apapun yang telah kuberikan, di mata kalian, aku tidak akan pernah sebanding dengan Shen Qingyao, karena memang begitu. Mungkin sudah waktunya bagiku untuk menyerah pada hubungan 10 tahun kita ini. Busu, aku bertanya lagi padamu. Aku janji akan kembali ke Xingmang. Busu, jangan minum lagi. Busu, apa terjadi sesuatu? Keputusanmu sangat mendadak. Meski hasil ini selalu kuharapkan. Ketika hidup memaksa kita ke sudut tanpa jalan keluar, kita harus meninjau kembali keputusan kita sendiri. Baik-baiklah. Mungkin Eropa adalah tempat yang lebih cocok untukmu. Baiklah, karena kau sudah setuju, maka sesuai etiket Eropa, aku akan mengadakan pesta dansa penyambutan untukmu. Waktunya besok malam. Bagaimana menurutmu? Kau yang putuskan. Pesta dansa butuh pasangan. Aku bisa siaga kapan saja. Aku hanya berjanji padamu untuk kembali ke Eropa untuk bekerja. Baiklah, begitu kita sampai di Eropa, aku akan punya banyak kesempatan untuk memenangkan hatimu. Dengan siapa kau minum? Minum sebanyak ini.
Apa kau tahu aku paling benci wanita yang minum? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan sekarang. Ada pesta dansa besok malam. Bisakah kau menemaniku selama kau mau pergi denganku? Hidup yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Suyue, bisakah kau berhenti berfantasi? Apa statusmu? Apa kedudukan sosialmu? Atas dasar apa kau bisa memberiku impian pekerjaan dan hidup? Lagi pula, aku sibuk besok malam. Besok malam, Qi Nyao akan mengadakan pesta dansa penting. Aku berjanji menemaninya. Aku lelah. Ternyata 10 tahun saling mendukung hanyalah lelucon di hadapan Shen Qingyao. Anggota keluarga yang pernah kusayangi itu, pada akhirnya, hanyalah sebuah kompromi. Jangan gugup, kau pasti bisa tampil dengan sangat baik. CEO Regional Group Singmang ini, siapa sebenarnya orang ini? Perusahaan benar-benar mengatur pesta megah seperti ini untuknya. Dia adalah legenda di dunia busana. Dulu di Paris, dia memenangkan beberapa penghargaan desain. Kemudian dia memimpin timnya untuk menciptakan merek Glow Muse, Singmang. Yang lebih legendaris lagi adalah pendirinya tiba-tiba meninggalkan perusahaan sesaat sebelum masuk bursa. Tidak ada yang tahu alasannya. Rumornya, perusahaan masih menyimpan saham terbesarnya. Ketika aku datang untuk mengundangnya kali ini, aku pikir aku akan kembali dengan tangan kosong. Tapi tidak terduga, dia tiba-tiba setuju tadi malam. Begitulah orang-orang berpengaruh, sangat tidak terduga. Ayo, aku akan membawamu menemuinya. Nona Shen, lama tidak bertemu. Sudah lama sekali, Pak Li. Setelah kita berpisah di Paris hari itu, aku tidak menyangka kau akan terlihat lebih bersinar dan menakjubkan sekarang. Anda terlalu memuji, Pak Li. Mungkin karena gaun kelas tinggi terbaru yang aku kenakan ini sedang beraksi. Nona Shen, gaun ini juga dirancang oleh perusahaan kalian? Ya, ini adalah desain terbaru tim kami. Nona Shen, Anda benar-benar brilian. Aku yakin perusahaan kalian dengan Anda di sini pasti akan menciptakan lebih banyak produk sukses. Aku datang kali ini untuk menyambut CEO regional dan direktur desain baru grup Singmang kami. Ini juga untuk pengembangan masa depan Singmang. Nona Shen, aku dengar Pak Gu juga sudah tiba di kota Jiang. Ya, benar. Pak Gu adalah CEO wilayah Eropa, tapi sayangnya aku belum punya kesempatan bertemu Pak Gu. Aku ingin tahu apakah Nona Shen bersedia memperkenalkanku kepada Pak Gu. Tidak masalah. Jika Pak Gu sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, aku pasti akan memperkenalkan Anda. Kalau begitu, Nona Shen, aku serahkan pada Anda. Suyue, bagaimana kau bisa kemari? Suyue, kenapa kau mengikutiku sampai ke sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat kalian berdua begitu mesra? Ini bukan tempatmu. Pulanglah dulu. Aku akan jelaskan semuanya. Suyue, sudah lama tidak bertemu. Kenapa berdandan begitu? Kenapa? Kau takut suamimu akan kabur dengan wanita lain? Aku tidak takut dia kabur dengan orang lain. Takut dia kabur dengan orang rendahan. Kau tahu acara apa ini? Berani sekali membuat masalah di sini? Aku diundang ke pesta dansa ini. Suyue, berhenti membuat masalah di sini. Pulanglah sekarang. Diundang? Ini pesta dansa grup Singmang, disiapkan untuk menyambut CEO regional yang baru. Lalu kau, apa statusmu? Seorang ibu rumah tangga, diundang ke pesta dansa? Menurutku, kau mungkin menyelinap masuk, kan? CEO regional? Kau mengenalnya? Tentu saja. Aku dikirim khusus oleh grup Singmang untuk menyambut CEO regional baru.
aku yang mengadakan pesta dansa ini. Jadi, sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Jangan salah orang agar tidak membuat CEO kesal dan kehilangan pekerjaanmu yang bagus. Xiaoyan, lihat dia. Suyue, kau tahu acara seperti apa ini? Berhenti membuat masalah di sini. Kalau terus begini, kau akan melibatkan seluruh keluarga kita. Xiaoyan, ini bukan tempat bagi sembarang orang untuk membuat keributan. Jika CEO baru melihat ini, dia akan tidak senang. Kalau dia menyalahkanku, itu masalah kecil, tapi pekerjaanmu, itu akan benar-benar berakhir. Suyue, apa kau dengar? Pulanglah sekarang. Berhenti membuat masalah di sini. Apakah masa depanku lebih penting atau kebanggaanmu yang membosankan? Kalau kau tidak pulang, kita bercerai. Lihat, Pak Gu sudah datang. Siapa yang berani membuat keributan di pesta Xingmang? Siapa yang berani membuat keributan di pesta dansa Xingmang? Pak Gu, pesta dansa telah berjalan sesuai keinginan dan rencana Anda. Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian semua, ini adalah Pak Gu Huai, CEO Regional Eropa dari grup kami. Dia juga salah satu anggota pendiri grup kami. Pak Gu, halo. Pak Gu, apakah Anda puas dengan acara hari ini? Shen Qingyao, ini yang kau lakukan? Membawa orang-orang itu sembarangan masuk ke manit. Mohon maaf Pak Gu, aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Aku akan segera mengusirnya. Maksud aku adalah dia, segera usir dia. Dia adalah pasangan dansaku, Pak Gu. Tunggu sebentar. Xiaoyan adalah suamiku. Suyue, kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Pak Gu, aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Kau bilang dia suamimu, bagaimana dia bisa menjadi pasangan dansa Shen Qingyao? Pak Gu, Shen Qingyao dan aku sudah berteman lama lebih dari 10 tahun. Karena dia mengundangku, tentu saja, aku akan menghormati undangannya. Xiaoyan, aku jelas mengundangmu juga untuk menjadi pasangan dansaku, tapi kau malah menerima undangan orang luar. Setelah bertahun-tahun menjadi suami istri, apa artinya aku bagimu? Suyue, tahukah kau acara seperti apa ini? Kau, seorang yang tidak tahu apa-apa, ibu rumah tangga, apa yang bisa lebih penting daripada Shen Qingyao? Xiaoyan, ada begitu banyak tamu, jangan meladeni omong kosongnya. Ayo kita usir dia sekarang. Seseorang. Mohon maaf Pak Gu, wanita ini tidak pantas berada di sini. Dia bahkan tidak punya pasangan dansa. Siapa bilang dia tidak punya pasangan dansa? Aku bisa menjadi pasangan dansamu. Pak Gu, bahkan jika Anda ingin mengundangnya, kurasa dia tidak akan berani menerima. Baiklah. Kalau begitu, kau akan menjadi pasangan dansaku. Jangan bikin keributan. Suyue, kalau kau pulang sekarang dan menungguku, setelah sampai di rumah, aku masih bisa bicara baik-baik denganmu. Kalau kau tetap di sini dan terus bersikap tidak masuk akal, besok aku akan bercerai denganmu. Aku yang tidak masuk akal? Suyue, aku bekerja keras setiap hari, bukankah semua itu untuk membuatmu bahagia? Setiap hari, selain curiga, membuat masalah di rumah, memangnya kau bisa apa lagi? Kumohon, beri aku sedikit harga diri, beri aku ruang, bisa tidak? Apa yang kuinginkan? 10 tahun lalu, kau berlutut memohon padaku untuk menikah denganmu. Kau bilang akan membuatku wanita paling bahagia di dunia. Selama 10 tahun ini, aku telah mencurahkan seluruh perasaan dan energiku untuk keluarga ini. Aku telah mendukungmu sekuat tenaga. Tapi kau, kapan kau pernah memperhatikan keluarga ini? Kau tidak pernah tahu. Apa yang telah kulakukan untukmu, Xiaoyan? Kaulah yang membuat semua upayaku untukmu menjadi lelucon. Suyue, bukankah aku bekerja keras? Aku sibuk kesana kemari. Bukankah itu demi kebaikan keluarga ini? Kesibukanmu yang kamu sebut itu hanya menghabiskan waktu dengan Shen Qingyao, kan? Kalau begitu, kau pasti sudah bekerja sangat keras. Apa hakmu mengatakan aku melakukannya demi Shen Qingyao? Kau berlebihan. Jangan libatkan aku. Jangan teriak-teriak padaku di sini. Kau gila? Pergilah ke dokter. Sebenarnya,
Kau sangat paham hatimu sudah lama condong ke arah Shen Qingyao. Aku sudah lelah. Karena kau selalu bicara soal cerai, baiklah, terserah kau saja. Su Yue, aku peringatkan kau, jangan bikin masalah di depan Pakku. Aku terang-terangan mengundang Xiaoyan ke pesta dansa sebagai pasangan dansaku. Kau seorang ibu rumah tangga yang tidak berpendidikan. Apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk bicara soal cerai dengan Xiaoyan? Shen Qingyao, ini urusan pribadi mereka. Jangan ikut campur. Nanti orang menyebutmu pihak ketiga. Pak Gu, kau tidak tahu. Xiaoyan dan aku dulu sebenarnya pasangan. Kami putus belakangan karena terpaksa. Kalau ada pihak ketiga, itu Su Yue. Sayang sekali ada orang yang tidak menghargai keberuntungannya dan tidak tahu cara menghargainya. Tapi karena Su Yue hari ini terang-terangan mengajukan cerai, maka aku juga perlu menjaga diriku sendiri. Pak Gu, hari ini aku ingin memintamu untuk menjadi saksi bagiku di sini. Xiaoyan, demi kebahagiaan kita di masa depan, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu bersedia kembali padaku dan menebus waktu yang telah hilang? Maukah kau kembali padaku lagi? Wah, Su Yue, berani mengejar cinta sejati itu sungguh mengagumkan. Setelah sukses karier, menemukan cinta lagi benar-benar pencapaian hidup. Kalau aku jadi pria itu, diakui cintanya secara terbuka oleh wanita cantik, aku pasti sangat tersentuh. Dia sudah punya istri, tahu? Memangnya kenapa? Su Yue masih muda, cantik, dan berbakat juga. Tidak seperti beberapa ibu rumah tangga yang tidak berguna dan tidak terurus. Berdiri di sebelahnya pasti memalukan. Pria manapun tahu cara memilih. Ethan, aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Di malam-malam tak terhitung di Paris, aku gelisah. Aku selalu berpikir, jika waktu dan ruang tidak memisahkan kita, betapa indahnya itu. Sekarang, setelah kita diberi kesempatan untuk memilih lagi, hari ini, aku ingin mengungkapkan perasaanku padamu di sini. Nona Su, seseorang secara terbuka melamar suamimu. Apa kau tidak akan menghentikan mereka? Menghentikan mereka? Di mata orang lain, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga tanpa pekerjaan, tanpa keahlian, hanya meminta uang. Aku tidak bisa dibandingkan dengan wanita-wanita muda, cantik, dan berpakaian bagus di luar sana. Aku lebih buruk dari perabot tua. Tapi bagiku kau bersinar seperti bintang. Ethan, tunjukkan reaksimu. Begitu banyak orang yang menonton. Meskipun bintang ini bersinar terang 10 tahun lalu, aku punya firasat bahwa 10 tahun lagi ia akan bersinar lebih terang dan lebih memikat. Jangan mengolok-olokku. Baiklah, Su Yue. Kau masih bisa tertawa di saat seperti ini? Karena kau begitu kebal? Jangan salahkan aku jika aku tidak menahan diri. Aku rela. Karena kau sudah membuat pilihanmu, jangan menyesalinya. Selama 10 tahun hidupku, aku membayangkan momen ini berulang kali. Aku akan menyayangi Shanshan seperti putriku sendiri. Selama kita bersama, Tidak ada yang bisa memisahkan kita selamanya. Xiaoyan. Lihat, semua orang merayakan kita. Su Yue, jangan sebut kami tidak berperasaan. Ini cek 5 juta dolar. Ambil ini, tinggalkan Xiaoyan, dan anggap ini kompensasi kami. Su Yue, jika kau pergi sekarang, aku bisa pura-pura ini tidak pernah terjadi. Kau bisa bertindak seolah tidak terjadi apa-apa, tapi aku tidak bisa. Benar juga. Setidaknya kau tahu tempatmu. Bagi seorang ibu rumah tangga sepertimu,
$5 juta ini cukup untuk hidup seumur hidupmu. Suami sendiri direbut tepat di depan matamu. Beberapa wanita benar-benar menjalani hidup yang begitu gagal. Wanita tak berharga kehilangan nilainya setelah usia 30. Simpan saja kekayaan ini untuk pensiunmu. Kau? Hanya $5 juta. Su Yue, apa yang kamu lakukan? Kamu ini ibu rumah tangga pengangguran. Apa kamu pikir 5 juta rupiah itu uang gampang? Kamu merobeknya begitu saja. Uang ini dihabiskan untuk membelimu. Apa kamu pikir aku harus menerimanya? Tapi kamu tidak bisa merobeknya begitu saja. Itu 5 juta rupiah. Apa kamu tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk menabung 5 juta rupiah? Beberapa orang tak berotak memang sangat bodoh. 5 juta rupiah. Aku ragu kamu pernah melihat sebanyak itu. Kamu tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupmu. Shen Qingyao, kamu tidak perlu bertingkah sombong begitu. Aku pasti akan meninggalkan Xiaoyan, tapi bukan karena uangmu. Kenapa kamu bertingkah begitu angkuh? Jika kamu tidak menginginkannya, kembalikan padaku. Oh, aku ingin tahu apa yang akan kamu gunakan untuk membayarku sekarang. Beberapa orang memang tidak mengerti konsep kesenjangan di dunia ini. Bagi sebagian orang, menghasilkan 5 juta rupiah itu semudah menjentikkan jari. Tapi bagi yang lain, bekerja keras seumur hidup, mereka mungkin bahkan tidak menghasilkan sebagian kecil dari itu. Tepat sekali. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu terobsesi menjaga harga diri sampai menyusahkan diri sendiri. Karena kamu sudah memberiku 5 juta rupiah ini, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. 5 juta rupiah ini, entah aku menghabiskannya atau membakarnya, itu bukan urusanmu. Xiaoyan, aku benar-benar kasihan padamu. Bersama orang seperti ini yang berdebat tidak masuk akal selama 10 tahun. Bagaimana kamu menghabiskan 10 tahun itu? Tapi, jika kamu kasihan padanya, aku juga bisa bermurah hati. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Karena kamu sudah memilihnya. Aku tidak punya alasan lagi untuk ragu. Tuan Gu, aku tidak punya alasan lagi untuk menolakmu. Nona Su, aku tidak menyangka hal-hal akan berakhir seperti ini. Tidak. Nona Su, Anda adalah CEO regional yang dikirim oleh grup untuk menjamu kami. Apa Anda tidak mengenali Nona Su? Wanita ini sebenarnya adalah yang baru diangkat CEO Regional Starlight Group, Nona Su. bagaimana ini mungkin? Tuan Gu, saya melihatnya baru-baru ini. Dia tak lebih dari sekadar tukang cuci, tukang masak, dan pengurus anak di rumah. Seorang ibu rumah tangga. Tahu kan? Mana mungkin dia jadi presiden regional grup Singmang? Kau meragukanku? Bukan Tuan Gu. Tapi sebagai Nona Su, pendiri Glow Muse, selera berpakaiannya pasti sempurna. Lihat apa yang dia pakai hari ini. Apa itu? Pakaian yang Nona Su kenakan adalah sebuah karya klasik yang pernah menggemparkan dunia mode Eropa. Gayanya sederhana namun memancarkan aura memikat wanita dewasa. Dibandingkan gaya mewah yang kau kenakan, ini jauh di atasnya. Hari ini saya ingin secara resmi memperkenalkan kepada Anda semua. Beliau adalah presiden baru grup Singmang kita, Nona Su Yue. Saya yakin banyak dari Anda di sini tidak mengenal Nona Su dengan baik. Tapi di grup Singmang, beliau sangat dihormati oleh semua orang. Bertahun-tahun lalu, beliau mendirikan Singmang seorang diri dan memimpin kami menaklukkan seluruh pasar Eropa. Sayangnya, 10 tahun lalu, beliau melepaskan grup Singmang yang akan segera terdaftar dan datang ke Jiangcheng sendirian. 10 tahun lalu. Su Yue. Halo, Bibi. Su Yue sudah kembali. Xiaoyan, aku sudah menunggu telepon darimu selama 3 tahun penuh. Tapi sekarang setelah aku datang ke Jiangcheng, aku tidak punya apa-apa. Kau tidak akan meremehkanku, kan? Karena aku memilihmu, aku akan menerima segalanya tentangmu.
Selamat datang di rumah. Sepuluh tahun lalu, Nona Su meninggalkan segalanya demi dirimu. Beliau meninggalkan segalanya. Selama bertahun-tahun, setiap kali grup Seni Langit menghadapi kesulitan, kami mencoba agar Ibu Su kembali dan mengambil alih. Tapi setiap kali dia menolakku dengan alasan keluarga. Kali ini untuk membujuknya, saya sengaja datang dari luar negeri ke kota sungai. Memang, orang seharusnya tidak hanya dinilai dari penampilan. Baik pria maupun wanita terlalu mudah tertipu oleh ilusi. Aku tahu aku seharusnya tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan saat ini, tapi aku tetap ingin berterima kasih pada Bapak Chow. Anda membawa Ibu Su kembali ke grup Seni Langit. Aku percaya bahwa dengan kepemimpinan Ibu Su, grup Seni Langit akan sekali lagi berdiri di puncak mode global. Yue, mengapa kamu menyembunyikan ini dariku begitu lama? Aku tidak pernah berniat menyembunyikan apapun darimu. Sudah begitu lama sejak itu terjadi. Jadi bagaimana jika aku tidak tahu? Apa maksudmu itu sudah berlalu? Aku bertanya padamu, mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Karena kamu sudah memilih Qingyao, aku tidak bisa berbagi dirimu dengan wanita lain. Aku sudah memberimu kesempatan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku, Bagaimana mungkin ini, Ibu Su? Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kamu tidak pernah bisa membuat Ibu Su datang. Perusahaan seharusnya tidak mengirimmu ke sini. Bapak Gu, bahkan jika perusahaan tidak mengirim saya tidak akan setuju saat itu. Mungkin segalanya sudah ditakdirkan. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Apa maumu padanya? Shen Qingyao, bukankah tadi kau menghamburkan jutaan menyuruhku meninggalkan Xiaoyan? Anda bercanda, Tuan Su. Jangan mundur. Tidak, aku benar-benar tidak tahu. Anda adalah Tuan Su. Aku akan minta maaf padamu. Minta maaf padamu. Tolong jangan menganggapnya pribadi. Aku akan memukul diriku sendiri untuk minta maaf padamu. Jangan terlalu keras memukulnya. Xiaoyan akan patah hati. Su Yue, jangan sarkastis padaku. Aku dan Shen Qingyao, kami tidak punya hubungan apapun. Kalian berdua baru saja menghidupkan kembali api asmara lama. Semua orang di sini melihat semuanya. Lagi pula, bukankah kau masih mengandalkannya untuk mencarikanmu pekerjaan yang baik? Su Yue, kau sengaja melakukan ini kan? Jelas-jelas kau punya segalanya. Jelas-jelas kau bisa membuat keluarga ini lebih baik. Mengapa kau menyembunyikannya? Tinggal di rumah, membuatku keluar mencari uang? Menurutku kau selama ini mempermainkanku. Xiaoyan, kau pikir aku sangat suka menjadi ibu rumah tangga? Aku rela kau mundur dan mengurus segalanya untukmu. Ya, kau punya pekerjaan. Lalu di akhir pekan, hari libur, setelah jam kerja, kau punya waktu untuk istirahat. Dan aku, 3-5 hari setahun tanpa libur. Aku melakukan pekerjaan terberat. Tapi pernahkah aku menerima sedikit pun rasa hormat darimu? Aku menyembunyikannya darimu karena sebelumnya, aku pikir kau sangat bertekad kuat. Dan tidak ingin menyakiti harga dirimu. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan, demi keuntungan, mengorbankan harga dirimu atau bahkan istrimu sendiri. Ya, aku tidak sebaik yang kau bayangkan. Aku tidak punya pendirian. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Dan, karena kau sudah lama tahu, mengapa kau tidak memberitahuku? Bukankah sudah kubilang? Sudah kubilang. Selama kau ikut denganku ke pesta dansa ini, semua yang kau inginkan bisa kuberikan padamu. Pernahkah kau percaya padaku? Kau lebih memilih percaya Shen Qingyao bisa memberimu segalanya. Kau sama sekali tidak percaya padaku. Xiaoyan, kaulah yang membawa pernikahan kita ke titik ini. Xiaoyan, mari kita bercerai. Mari kita bercerai. Aku tahu, kau tidak akan menceraikanku hanya karena aku pergi ke pesta dansa dengannya. Kau tidak akan, kan? Bukankah kau juga menerima pengakuan Shen Qingyao? Aku hanya melakukan itu untuk membuatmu marah, Su Yue. Kita sudah bersama selama 10 tahun.
Dan kita punya anak yang begitu lucu seperti itu. Kau tidak bisa seenaknya memutuskan untuk bercerai. Apakah kau membuang semua ini? Kau tidak mempercayaiku, dan kau begitu kejam. Kau terus bilang akan mengorbankan segalanya untukku. Datang ke Jiangcheng tanpa apa-apa. Bagaimana denganku? Bukankah aku juga memutuskan untuk menghabiskan hidupku bersamamu, menanggung beban untuk keluarga ini? Aku tidak ingin kau bekerja karena aku tidak ingin kau berjuang begitu keras. Aku berjuang sendirian untuk kita, dan aku lelah. Aku juga menderita. Aku ingin hidupku sendiri. Apakah itu salah? Cukup. Jika kau tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Dulu, Su mencurahkan seluruh hati dan jiwanya untuk mendirikan Starry Sky. Baginya, Starry Sky bukan hanya karier. Itu seperti anak yang ia besarkan. Betapa banyak yang ia berikan untuk Starry Sky, kita semua melihatnya. Tapi hanya karena satu panggilan telepon darimu, dia menyerahkan Starry Sky dan kembali ke Jiangcheng tanpa ragu. Dia pernah berkata padaku berkali-kali bahwa cintanya padamu melampaui segalanya. Bersamamu, dia rela hidup kehidupan sederhana ini, karena dia merasa itu adalah kebahagiaan. Jadi, apakah kau masih berpikir dia akan meninggalkan cinta hidupnya karena sesuatu yang sepele? Biar ku beritahu. Ketika seorang wanita yang benar-benar mencintaimu benar-benar memutuskan untuk meninggalkanmu, dia pasti telah melalui kekecewaan yang tak terhitung dan patah hati. Baiklah, Tuan Gu, kau tidak perlu berkata apa-apa lagi. Karena ini pesta dansa malam ini, kenapa kau tidak berdansa denganku? Aku akan senang sekali. Apakah saya benar-benar salah? Benarkah? Bagaimana ini mungkin? Su, markas besar grup baru saja mengeluarkan pemberitahuan. Dewan direksi sedang bersiap mencabut penunjukan Anda. Karena ada suara-suara yang berbeda pendapat di dalam dewan. Semuanya, saya minta maaf, tapi kita akhiri sampai di sini untuk hari ini. Xiaoyan dengar. Grup membatalkan penunjukannya. Xiaoyan, maksudmu apa? Dia sedang ditekan oleh manajemen puncak grup sekarang. Dia tidak bisa kembali ke grup. Apalagi yang perlu kamu takuti? Cinyao, saya rasa kamu salah paham. Kita hanya teman sekelas lama. Saya hanya menghubungimu sebelumnya untuk urusan pekerjaan. Saya tidak punya niat lain terhadapmu. Tapi kau sudah berjanji padaku. Maaf, Cinyao. Aku punya keluargaku sendiri sekarang. Tapi dia baru saja bilang dia menceraikanmu. Yue, aku akan menunggumu di rumah. Yan, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Yue, jangan terlalu sombong. Kau... Maaf, Yue. Aku tidak tahu kenapa semua ini terjadi. Apa yang dia katakan tidak salah. Bertahun-tahun telah berlalu. Kepemimpinan telah berganti satu persatu. Banyak direktur tidak tahu siapa aku. Tapi aku selalu merasa hanya kau yang bisa menembus hambatan dengan kecemerlanganmu. Karena Glowmuse, merek itu kau dirikan dulu. Semua itu sudah berlalu. Selain dirimu, aku takut tidak ada orang lain yang mengingatku di masa lalu. 1 minggu.
Beri aku 1 minggu saja, dan aku pasti akan memberimu penjelasan. Aku kembali ke markas sekarang. Oke. Tapi sebelum aku pergi, aku masih ingin merepotkanmu untuk mengatur pekerjaan yang baik untuk Yan. Bagaimanapun, dia adalah ayah putriku. Dan masih perlu mengurus keluarga ini. Oke. Satu minggu. Terlepas dari apakah aku kembali, Yan, inilah saatnya bagimu dan aku untuk mengakhiri. Sayang, kamu sudah pulang. Lihat, aku buatkan tumisan jamur dan babi kesukaanmu. Hidangan terakhir sudah siap. Sayang, cicipi ini. Enak sekali. Sayang, bukan pamer sih, tapi kemampuan memasakmu sehebat koki bintang 6. Mulai sekarang, urusan masak-memasak jadi tanggung jawabmu. Mulai sekarang, aku yang akan mengurus semua masakan. Kamu tinggal tunggu dan makan saja. Istriku memang yang terbaik, makan lagi. Duduk dan makanlah sesuatu. Aku tidak akan makan lagi. Tolong makanlah sesuatu. Sudah lama kita tidak duduk bersama dan mengobrol dengan baik. Coba. Bagaimana rasanya? Enak? Aku belum makan masakanmu dalam waktu lama. Rasanya tetap seenak dulu. Su Yue. Bisakah kita tidak bercerai? Tidak bisakah kita tidak bercerai? Xiaoyan, di dunia ini, segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai keinginanmu. Su Yue. Kita sudah sejauh ini. Kita hanya perlu belajar menerima semua yang telah terjadi. Aku tahu. Akhir-akhir ini aku terlalu dekat dengan Shen Qingyao. Interaksiku dengannya semua untuk pekerjaan, sungguh. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Ini semua demi keluarga. Menjaga hubungan kita itu normal. Su Yue, karena janjimu telah dicabut. Kenapa tidak tinggal dulu? Mari kita hidup baik-baik sebagai keluarga 3 orang ya. Aku janji, aku pasti akan membuat batasan yang jelas dengan Shen Qingyao. Aku akan meneleponnya sekarang. Speakerphone. Hei Xiaoyan, kita sangat sinkron. Aku baru saja akan meneleponmu. Qingyao, aku meneleponmu karena aku ingin memperjelas. Aku punya keluarga sekarang. Kita seharusnya tidak saling menghubungi lagi. Xiaoyan, apa yang kamu bicarakan? Aku sedang makan malam dengan seorang direktur dari grup Jiangtian sekarang. Kami baru saja membicarakan pekerjaanmu. Aku tidak terlalu mengerti bidangmu. Bagaimana kalau begini? Kenapa kamu tidak datang saja? Kita bisa memperkenalkanmu pada Direktur Jiang bersama-sama. Sepertinya pekerjaanmu aman. Sayang, Sudah kubilang, aku bisa menangani situasi pekerjaanmu. Hei Xiaoyan, Su Yue, aku tahu kamu sudah berusaha keras membantuku, tapi kamu tidak sehebat dulu. Hei Qingyao, kamu di mana? Oke, aku segera ke sana. Su Yue, aku pergi ke sana dulu. Jangan khawatir, aku akan memberimu penjelasan saat kembali.
Xiaoyan, kamu melupakan kata-katamu. Segera setelah mengucapkannya. Kamu masih tidak mempercayaiku. Clara. Ini akhir pekan. Bangun pagi-pagi sekali. Lihat, aku bawakan roti gandum utuh kesukaanmu. Aku punya kabar baik. Ayo. Duduk. Pekerjaanku sudah beres. Aku tahu. Kamu tahu. Kalau begitu kamu tidak marah lagi. Bagus kamu dapat pekerjaan baru. Kenapa aku harus marah padamu? Dengar. Saya semalam, bukan berarti aku tidak mau pulang. Shen Qingyao mabuk. Aku membantunya membereskan. Sumpah, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Dia mabuk. Memangnya kenapa denganmu? Itu karena dia baru kembali ke negara ini. Di River City, aku satu-satunya temannya. Sudahlah. Baiklah, baiklah. Aku tahu. Sayang, dia mabuk juga karena masalah pekerjaanku. Aku merawatnya. Membalas budi. Jadi kamu tidak marah lagi? Pekerjaan baru Anda diatur oleh saya. Tidak ada yang berhutang budi padanya. Oke, kamu bilang kamu yang mengaturnya. Jadi kamu yang mengaturnya. Kamu tidak percaya padaku? Memangnya aku tidak boleh percaya padamu? Lihat, hari ini, keluarga kita bertiga akhirnya bisa makan bersama. Mari kita berbahagia. Baiklah. Aku ingin mengundang Shen Qingyao makan bersama kita. Ingat tidak semalam, apa yang kamu katakan padaku? Aku ingat, tentu saja aku ingat. Bukan karena Shen Qingyao menyelesaikan masalah pekerjaanku untukku. Jangan khawatir, setelah makan malam nanti, aku pasti, tepat di depanmu, akan menjelaskannya padanya. Sudah kubilang, masalah pekerjaan itu... sudahlah, lakukan apapun yang kamu mau. Suyue, aku bilang padamu, bisakah kamu berhenti setiap hari tenggelam dalam duniamu sendiri? Tidak bisakah kamu mencoba memahamiku? Katakan apapun yang kamu mau, lakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Kamu makan rotinya atau tidak? Tarik ke sini sedikit. Ya. Sini, seperti itu, sempurna. Kalian sedang apa? Ayah meminta kami untuk menyiapkannya. Dia bilangi karena keluarga kita jarang makan bersama, kita harus membuatnya terlihat bagus. Makanannya sudah datang. Cepat cuci tanganmu untuk makan. Ayo, cuci tanganmu. Shan, buka pintunya. Bibi Qingyao. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apakah kamu merindukan Bibi? Aku merindukanmu setiap hari. Halo, Bibi. Qingyao, ayo, cepat kemari. Qingyao sudah di sini. Halo, Tante. Shan, ini untukmu. Wah, ku juga dapat hadiah. Bagus sekali. Terima kasih, Tante Qingyao. Qingyao, di sini sudah seperti keluarga. Kenapa harus formal begitu? Karena memang begitu. Kami ingin mentraktirmu makan. Boleh, sebagai ucapan terima kasih kami. Karena kamu sudah di sini, seharusnya kamu tidak perlu membawa hadiah. Tapi tetap baik untuk menunjukkan kesopanan. Lagi pula, hubunganku dengan Xiaoyan hal kecil ini bukan apa-apa kok. Terimalah saja. Qingyao kita manis sekali mulutnya. Dia tahu cara bicara. Dia memang luar biasa. Berbeda dengan orang itu. Saat tamu datang, mereka bahkan tidak menyapa. Ibu, semua orang lapar. Ayo kita duduk dan makan. Shan, kemari. Letakkan hadiahnya. Ayo makan. Ayo makan. Qingyao, ayo. Duduk di sebelahku. Terima kasih, Tante. Qingyao, mengenai urusan pekerjaan itu, aku masih perlu berterima kasih padamu. Aku akan bersulang untukmu. Qingyao, kau lakukan untuk keluarga kami hal sebesar ini. Tante juga akan bersulang untukmu. Bukan apa-apa. Bagiku, itu hanya masalah kecil. Berbeda dengan orang itu, yang hanya berdiam diri dalam kejayaan masa lalu. Lagi pula, kalau soal pekerjaan, Xiaoyan lah yang mampu. Jika tidak,
Bahkan jika aku punya pengaruh terbesar, itu akan sia-sia. Qingyao, kau benar-benar tahu cara bicara. Xiaoyan, tadi malam aku tidak sengaja mendapat lipstik di kerah bajumu. Bagaimana kalau aku membelikanmu yang baru? Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Su Yue, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Qingyao semalam, dia mabuk, kan? Aku membantunya. Aku tidak tahu kapan. Qingyao, cepat katakan padaku. Bantu aku. Ya, ini semua salahku. Di seluruh Jiangcheng, hanya Xiaoyan yang mau merawatku. Benar, aku merasa sangat bersalah. Dia akhirnya sibuk denganku sepanjang malam. Qingyao, apa yang kamu bicarakan? Kamu dan Xiaoyan sebenarnya teman baik. Kamu juga merawat mereka, ayah dan anak. Jika kamu ada masalah, biarkan Xiaoyan mengurusmu. Bukankah itu wajar? Bibi, kau bilang begitu. Tapi, itu tidak menutupi kekecilhatianmu. Pada akhirnya, kau tetap menyalahkan Xiaoyan. Qingyao, makanlah. Kita akhirnya bisa duduk dan makan bersama. Xiaoyan, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun kau masih ingat makanan favoritku adalah ini ubi manis. Su Yue, makanlah juga. Ubi ini baik untuk limpa dan lambung. Sayang, aku akhir-akhir ini ingin makan bubur ubi. Bisakah kau membuatnya untukku? Baiklah. Masakanmu yang terbaik. Sayang, kau sudah bekerja keras. Ini. Coba sedikit juga. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Biar kulihat. Ada apa dengan ini? Aku sangat alergi terhadap ubi. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tunggu aku di rumah. Aku akan pergi membeli obat. Su Yue. Su Yue, apa maksudmu? Su Yue, kamu tidak perlu sampai mengganti mangkuknya. Apa kamu muak karena hidangan ini favoritku? Atau muak karena Xiaoyan yang memilihnya untukmu? Su Yue, aku tahu. Aku mengundang Qingyao makan malam hari ini. Kamu tidak senang dan Qingyao pun tahu itu. Tapi dia mengesampingkan prasangkanya padamu dan duduk makan bersama kami dengan damai. Kenapa kamu tidak bisa? Apa yang kukatakan? Ada apa dengan sikapmu? Xiaoyan, jangan marah. Aku tahu kamu tidak senang beberapa hari terakhir ini. Aku sudah berusaha menenangkanmu di mana-mana, menuruti semua maumu, dan mentolerir suasana hatimu setiap hari. Apalagi yang kamu mau? Ya, kamu memang harus mentolerir suasana hatiku. Tapi pernahkah kamu menghargai pendapatku? Tapi dia membantuku menyelesaikan masalah pekerjaanku. Apa salahnya aku berterima kasih padanya? Baiklah. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak datang hari ini. Xiaoyan, mulai sekarang, kalau kamu mau makan seperti ini, undang saja aku terpisah. Lebih baik daripada aku. Orang luar mengganggu suasana keluargamu dan membuat diriku tidak diinginkan. Qingyao, maafkan aku. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini hari ini. Jangan berkata begitu, Qingyao. Su Yue, kamu keterlaluan. Qingyao dia kan teman Xiaoyan. Kamu harus menghargainya. Bu, ibu kasar sekali. Bibi dia bahkan membawakan kami begitu banyak hadiah. Bagaimana bisa ibu mengusirnya? Bibi, aku di pihak Bibi. Bisakah seseorang memberitahuku apa sebenarnya yang kulakukan sampai kamu semarah ini? Apa yang kamu lakukan? Sekarang,
Bahkan saat aku memilihkan hidangan untukmu, kamu harus pergi ke dapur dan mengganti mangkuknya. Untuk siapa kamu berakting? Tidakkah kamu tahu aku alergi berat terhadap ubi? Memakannya bisa berakibat fatal. Ayo, duduklah. Sudah makan? Boleh saja. Tapi, kau tidak perlu bicara seperti itu pada Xiaoyan. Tidak bisakah kau bicara yang sopan? Urusan keluargaku tidak perlu kau cemaskan. Qing Yao, aku mengundangmu makan malam hari ini. Pertama, untuk berterima kasih padamu karena merekomendasikan pekerjaan yang bagus untukku. Kedua, aku ingin di depanmu dan Su Yue mengklarifikasi beberapa hal. Kita sedang makan enak. Kenapa harus serius sekali? Bicara lain kali saja. Tidak, aku harus mengklarifikasi semuanya hari ini. Sebenarnya, Su Yue dan aku sudah menikah lebih dari 10 tahun. Aku tidak ingin dia salah paham tentang apapun di antara kami. Terakhir kali, aku sengaja memanfaatkanmu untuk memprovokasi dia. Itu salahku. Maafkan aku. Xiaoyan, bukankah seharusnya kau meminta maaf padaku? Sepertinya kau masih lebih peduli pada perasaan Shen Qingyao. Aku hampir mengira kau akan berubah. Apa masalahnya? Kita sudah saling kenal lebih lama daripada kau dan Su Yue. Apa yang kau pikirkan, aku sudah tahu. Terakhir kali, aku hanya bekerja sama denganmu. Mbak, tolong jangan salah paham. Xiaoyan dan aku tidak ada apa-apa. Jika kau bilang tidak ada apa-apa, berarti tidak ada apa-apa. Lupakan saja. Mulai sekarang, aku tidak akan bergaul lagi dengan Xiaoyan. Aku tidak ingin membuatmu kesal. Oh, tidak, Qingyao. Jangan, Qingyao. Su Yue, kamu terlalu picik. Qingyao itu teman Xiaoyan. Kamu harusnya menghormatinya. Benar, Tante Qingyao. Ibuku pelit sekali. Jangan hiraukan dia. Xiaoyan, bagaimana menurutmu? Su Yue, aku janji, aku akan menjauhi Qingyao mulai sekarang. Tapi lihat, kita sudah berteman lebih dari 10 tahun. Kamu bilang kita tidak boleh saling menghubungi sama sekali. Itu tidak masuk akal, kan? Xiaoyan, sepertinya kamu masih belum bisa melepaskan Shen Qingyao. Qingyao, kamu dan Xiaoyan sudah lama berteman. Bagaimana bisa kamu bilang tidak akan berhubungan lagi? Begitu saja, apalagi Xiaoyan. Tante juga tidak tega berpisah denganmu. Aku juga tidak tega berpisah dengan Tante Qingyao. Tante, Ada orang yang agak picik. Kamu tidak perlu pedulikan. Kamu sangat bijaksana dan pengertian. Tante sangat menyukaimu. Aku juga suka Tante Qingyao. Tante Qingyao selalu membelikanku barang-barang yang paling berharga dan indah. Dia jauh lebih baik daripada ibuku. Setiap kali aku meminta ibuku untuk membelikanku sesuatu, dia enggan mengeluarkan uang. Dia sangat pelit. Shan, kamu bicara apa? Anak seperti apa yang sudah aku besarkan? Aku tidak membiarkannya menghamburkan uang karena aku tidak ingin dia mengembangkan kebiasaan boros dan pemborosan. Tapi dia pikir orang lain memperlakukannya lebih baik daripada ibunya sendiri. Kenapa kamu bertengkar dengan anak itu? Dia tidak salah. Tante Qingyao paling menyayangimu. Oh iya, tentang hal yang kamu ceritakan padaku terakhir kali, tentang membiarkan Shan masuk ke sekolah elit internasional yang bergengsi itu, bagaimana perkembangannya? Apa? Sekolah swasta internasional bergengsi? Su Yue, begini ceritanya. Terakhir kali Qingyao menyebutkan, dia kenal direktur penerimaan di sekolah swasta internasional Aroni. Dia bilang, dia bisa bantu agar Shan masuk ke sekolah bergengsi itu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? waktu itu aku belum menyelesaikan semuanya. Sekarang ada kabar. Ya, Itulah kenapa aku datang hari ini untuk membicarakan ini. Direktur penerimaan sudah memberikan Shan kesempatan wawancara. Jika dia lulus wawancara, dia bisa mendaftar. Wawancaranya besok. Bagus sekali. Akhirnya aku punya kesempatan untuk masuk sekolah bergengsi. Terima kasih Bibi Qingyao. Wawancaranya tidak akan mudah. Biar Bibi Qingyao mengajarimu dengan baik. Aku tidak setuju. Bu, kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk sekolah bergengsi itu? Beberapa teman sekelasku masuk sekolah bergengsi. Aku sangat iri. apa kamu benar-benar ibunya? Kenapa kamu tidak tahan melihat anakmu berhasil? Su Yue mengirimnya ke sekolah bergengsi itu hal yang baik. Lagi pula, Aroni ini bisa langsung mengarah ke luar negeri universitas top. Begitu banyak orang ingin masuk tapi tidak bisa. Tepat sekali, Su Yue.
Sekalipun kamu punya masalah dengan King Yao, kamu tidak bisa membiarkannya memengaruhi masa depan Shanshan kita. Jika kamu khawatir soal biaya kuliah, King Yao sudah mengenalkanku pada pekerjaan yang bagus. Aku bisa menanggung biaya kuliahnya, kamu tidak perlu khawatir. Tepat. Orang tua lain, mereka memprioritaskan studi anak-anak mereka menempatkannya di depan. Kenapa kamu seperti ini? Dia putriku, kalian berdua tidak bisa memutuskan. Dia putriku, kamu tidak bisa memutuskan. Suyue, jangan cari masalah. Memangnya kenapa kalau kamu ibunya? Jangan lupa, nama keluarga Shanshan adalah Xiao. Dia anak keluarga Xiao kami. Bukan urusanmu untuk mengaturnya. Bu, ibu tidak seharusnya bicara. Su Yue adalah ibu kandung Shanshan. Dia punya hak asuh. Su Yue, duduk dan bicara. Duduk, dengarkan aku. Su Yue, sekolah swasta internasional Ironi ini, itu adalah sekolah untuk para elit dari yang elit. Masuk ke sekolah itu adalah suatu kehormatan. Begitu banyak orang tua berusaha mati-matian untuk memasukkan anak-anak mereka, tetapi tidak bisa. Jika Shanshan kita bisa masuk, pikirkan betapa lebih banyak rasa hormat yang akan kita dapatkan dari teman dan keluarga kita. Di matamu, apakah seorang anak hanya sesuatu untuk dipamerkan? Bukan begitu, bukan itu maksudku. Itu hanya sentimen umum untuk orang biasa. Yang utama adalah Shanshan menyukainya, dan itu akan membantu pelajaran Shanshan, kan? Ya, semua ini. Qing Yao benar-benar berusaha keras untuk ini. Sederhananya, dia menggunakan koneksi dan berhasil sejauh ini. Jika kita tidak menerima, apakah kita akan tidak tahu berterima kasih? Tante, sebenarnya tidak apa-apa jika aku yang dirugikan. Paling buruk, aku akan menyinggung direktur penerimaan, dan aku tidak akan bisa meminta bantuannya lagi. Hanya saja aku tidak ingin Shanshan sedih. Lihat betapa bahagianya anak itu. Su Yue, oh Su Yue, suamimu sendiri, ibu mertua, dan putrimu semuanya ada di pihak lain. Apakah ini masih rumahmu? Suyue, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Hari ini kamu harus memberi kami jawaban. Mari kita bicara soal Shanshan sekolah. Kau setuju atau tidak? Apa aku di sini pun punya hak bicara? Kalau aku bilang tidak, kau akan dengar. Suyue, maksudmu apa? Ibu. Su Yue, ibu tadi bermaksud menanyakan pendapatmu. Kau tidak perlu bereaksi berlebihan. Bukankah kau sudah membuat keputusannya? Kenapa baru tanya aku sekarang? Bukankah ini sesuatu yang kita semua pikirkan? Apakah ini baik untuk Shanshan? Kau yakin ini baik untuk Shanshan? Memangnya kenapa? Aku ayah Shanshan. Apa aku akan mencelakainya? Ada orang yang bahkan tidak peduli urusan putri mereka sendiri, tapi malah berdiri di samping dan berkomentar sinis. Ibu macam, apa kau ini? Dengar apa kata Qing Yao. Dia orang luar, sangat peduli pada Shanshan. Kenapa kau menghentikannya pergi? Kenapa aku menghentikannya? Kau yakin mengirim Shanshan ke sekolah bergengsi baik untuknya? Su Yue, maksudmu apa? Maksudku, jika kau mengirim Shanshan ke sana, kau mendorongnya ke lubang api. Maksudmu, aku menyakiti Shanshan? Mama, bagaimana bisa Mama bilang begitu? Bagaimana dengan Bibi Qing Yao? Bibi Qing Yao paling memanjakanku. Apa yang membuatmu berkata begitu? Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, lupakan saja mengurus urusan Shanshan mulai sekarang. Su Yue, sebaiknya kamu bicara hari ini, atau aku juga tidak bisa membantumu. Xiaoyan, aku sadar kamu hanya melihat permukaan banyak hal. Kenapa kamu melihatku? Di permukaan, Ironi adalah sekolah dengan kualitas pengajaran yang baik dan tingkat penerimaan yang tinggi. Tapi, tahukah kamu betapa ketat persaingannya di baliknya? Dengan kemampuan akademis Shanshan, mengirimnya ke lingkungan yang tidak bisa dia adaptasi. Apua tasubiyata salah umi. Apakah itu benar-benar baik untuknya? Juga, siswa pindahan di sekolah bergengsi internasional semacam ini bukan dari keluarga biasa. Suasana persaingan sangat kuat. Putrimu sudah sombong. Jika kamu mengirimnya ke sana, bisakah kamu bayangkan? Dia akan menjadi apa di masa depan? Shanshan, jangan dengarkan ibumu. Dia hanya mencoba membuatmu ragu. Bibi punya koneksi. Kamu akan perlahan beradaptasi setelah kamu masuk. Benar sekali. Dengan adanya Bibi Qing Yao di sini, apa yang perlu dikhawatirkan? Kalian sendiri tidak memberi contoh yang baik. Jangan merusak anak-anak. Cukup. Su Yue, hari ini seharusnya menjadi makan malam keluarga yang bahagia. Jika kamu merasa kesal, itu satu hal.
Tapi, jangan bertingkah seperti senapan mesin, menyerang semua orang. Xiaoyan, aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Jelas, kita sudah lama berjalan di arah yang berlawanan. Baiklah, baiklah. Ayo kita makan saja dan merayakan bersama Shanshan. Shanshan, jangan dengarkan ibumu. Makan makananmu. Untuk siapa dia berlagak? Nak, dia tukon. Suyue, jangan bertindak gegabah. Apa yang kamu lakukan? Kau membuatku terkejut. Sebotol anggur murahan dan kau membungkusnya dengan kertas. Botol anggur ini dibuat saat Xiaoyan dan aku menikah. Aku menyimpannya sampai sekarang. Aku hanya ingin menunggu sampai ulang tahun pernikahan kami yang ke-20 untuk membukanya. Tapi, kurasa aku tidak akan bisa menunggu selama itu. Jangan dibuka. Xiaoyan, untuk 10 tahun pernikahan kita. Rasanya enak sekali. Coba sedikit. Sepuluh tahun bisa membuat anggur lebih lembut dan kaya rasa. Tapi itu telah membuat pernikahan kita penuh lubang. Suyue, apa maksudmu dengan itu? Xiaoyan, sampai jumpa di kantor urusan sipil besok. Mari kita bercerai. Ibu mau kemana? Suyue. Suyue, kamu tahu, tadi malam Xiaoyan mencarimu seperti orang kehilangan akal, mencari kemana-mana sepanjang malam. Cuacanya bagaimana? Dia bahkan tidak memakai jaket. Dan dia masih demam. Xiaoyan, jelas-jelas kamu yang mengkhianati sumpahmu. Sekarang kamu mau bercerai. Kenapa menyiksa diri sendiri seperti ini? Menyiksa diri sendiri seperti ini. Suyue, bisakah kita tidak bercerai? Jika kamu tidak enak badan, kamu bisa kembali sekarang dan istirahat yang benar. Kita bisa kembali lain hari, Memai, untuk mengurusnya. Suyue, kamu benar-benar berdarah dingin. Dia melakukan semua ini untukmu, melalui semua ini, dan kamu tidak merasa sedikit pun kasihan padanya. Kalau begitu, mari kita lakukan hari ini. Sertifikat perceraian ini merangkum ke 10 tahun kebersamaan kita. Xiaoyan, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Suyue, ada sesuatu. Bisakah kamu berjanji padaku? Selama itu dalam kemampuanku, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dalam beberapa hari ulang tahun Shanshan. Tahun ini aku berharap kita berdua bisa merayakan ulang tahun Shanshan bersama, oke? Oke, aku akan datang. Kau sebaiknya istirahat dulu beberapa hari. Shanshan sudah cukup besar sekarang. Untuk siapa dia ingin bersama, dia bisa memutuskan sendiri. Tidak apa-apa, Xiaoyan. Jika Shanshan memilih tinggal bersamamu, aku akan membantumu. Tada, sayang, selamat ulang tahun. Sayang, ada sesuatu di bajumu?
10 tahun terakhir ini terasa seperti mimpi. Sekarang saatnya mimpi itu berakhir. Hui, apakah kau ada waktu sekarang untuk menjemputku? Kenapa kau kembali lagi? Beraninya kau kembali. Aku di sini untuk mengambil barang-barangku. Kau tidak punya apa-apa di sini. Keluar. Anda tidak punya apa-apa di sini. Pergi. Ibu, biarkan dia masuk. Dia sudah menceraikanmu dan kau masih membelanya. Su Yue, barang-barangmu sudah dikemasi untukmu. Ada di kamar tidur. Terima kasih. Lihat dia, bertingkah seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu, dia datang ke keluarga kita tanpa apa-apa. Kau bersikeras menikahinya. Mama, 10 tahun terakhir ini, kami memperlakukannya dengan baik, memberinya yang terbaik dari segalanya. Dan sekarang, dia menceraikanmu dan ingin pergi, mengemasi barang-barangnya dan pergi begitu saja. baiklah, sudahlah, duduk. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, Baik dalam sakit maupun sehat, aku akan selalu mencintaimu menjagamu. sampai maut memisahkan kita. Su Yue, Ada lagi? Ada apa? bagaimana dengan masa depanmu? Apa rencanamu? Aku akan menjalaninya selangkah demi selangkah. Aku akan pindah dulu, lalu kita lihat nanti. Sebenarnya, kamu tidak perlu terburu-buru untuk pindah. Lagi pula, kamu tidak punya tempat lain untuk tinggal. Kenapa kamu tidak memikirkannya baik-baik sebelum pindah? Kita sudah bercerai. Kurasa yang terbaik adalah aku pindah secepat mungkin. Su Yue, bagaimana kita bisa berakhir sampai di titik ini? Aku pergi. Masuk mobil. Ya ampun, Su Yue, seorang wanita, setelah hidup 10 tahun, hanya berhasil mencapai sebanyak ini. Aku mulai ragu apakah kamu ini wanita? Ya, 10 tahun. Hanya segini. Waktu berlalu cepat, tapi kakakmu ada di sini. Apa yang kamu butuhkan? Katakan saja padaku. Aku punya segalanya, aku sudah mengurus semuanya. Hui, terima kasih banyak. Kamu benar-benar sangat membantuku. Oh, jangan bilang begitu. Kamu terlalu formal. Bukan apa-apa. Katakan saja apapun, aku akan mendukung. Aku akan mendukungmu. Sampai jumpa.
Wow, ini sangat mewah. Aku tidak menyangka pesta ulang tahun anak bisa semegah ini. Shan-Shan, Ada apa? aku sangat iri padamu. Orang tuamu benar-benar mengadakan pestamu di Heidenburg. Ini pertama kalinya aku di sini. Ya, pesta ulang tahun Shan-Shan luar biasa. Shan-Shan, Ayah sudah sampai. Halo, Paman. halo. Ayah, kenapa ayah mengadakan pesta ulang tahun di sini hari ini? Shan-Shan, pesta ulang tahunmu hari ini disiapkan dengan cermat oleh Bibi Qingyao untukmu. Benarkah? Bagaimana dengan ibu? Apakah ibu akan datang? Ibumu, dia mungkin hari ini... Bibi Qingyao, kamu sudah sampai. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Buka dan lihat apakah kamu menyukainya. Selamat ulang tahun, Shan-Shan. Tante Qingyao, Anda datang. Ini adalah hadiah dari tante untukmu. Buka dan lihatlah. Kamu suka? Apa ini? Kunci Porsche. Porsche? Sebenarnya ini kunci mobil Porsche, Kak. Ayahku membelikanku sebuah model mobil Porsche tempo hari. Dia bilang itu mobil mewah, seharga jutaan. Qingyao, ini terlalu berharga. Shan-Shan masih sangat muda. Hadiah ini terlalu berlebihan. Apa masalahnya? Shan-Shan akan masuk Irony International Aristocratic School. Punya mobil bagus untuk menjemput dan mengantarnya akan memastikan dia tidak diremehkan. Lagi pula, meskipun mobil ini untuk anak, kamu yang akan mengendarainya. Ini akan sangat nyaman untuk kalian berdua. Saat aku muda, aku tidak mau boros untuk diriku sendiri. Jadi jangan ragu untuk anak. Terima kasih, Tante Qingyao. Sama-sama. Kita sudah seperti keluarga. Nanti kalau kamu kuliah, Tante akan belikan kamu yang lebih bagus lagi. Shan-Shan akan masuk Irony Aristocratic School. Itu sekolah impian bagi banyak siswa dan orang tua. Ku dengar biaya sekolahnya saja mencapai ratusan ribu setahun. Sekarang Shan-Shan punya mobil mewah juga. Dia sudah menang sejak awal. Sungguh patut dicemburui. Shan-Shan yang sahabat Tante An, dia bisa memberimu hadiah semahal ini. Das sollte Hicks. Milik Shan-Shan. Ibunya. Ibu sudah sampai. Shan-Shan, siapa ini? Dia terlihat punya aura yang baik, tapi pakaiannya agak lusuh. Iya, lihat apa yang dia pegang. Benda di tangannya itu sepertinya sesuatu yang dia ambil dari pasar loak. Shan-Shan, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ini ulang tahun putrimu, dan kamu memberinya ini? Presiden Sukita terlihat cukup kaya. Kenapa pelit sekali pada putrimu sendiri? Shan-Shan, ada apa? Kamu tidak senang dengan hadiah dari ibu? Tidak. Buka dan lihat. Ya, buka dan lihat. Mari kita lihat apa yang ibumu berikan sebagai pusaka. Shan-Shan, buka saja dan lihat. Bibi ini sudah memberimu mobil yang bagus, dia ibumu, jadi hadiah yang dia berikan pasti tidak akan buruk. Benar, Shan-Shan, cepat buka. Kami semua ingin melihat. Buka dan lihat. Cepat, buka untuk kami. Shan-Shan, pesta ulang tahun ini sedikit istimewa. Ibu berharap kamu ingat untuk menjadi orang yang bertanggung jawab di masa depan. Hadiah yang ibu berikan ini dimaksudkan untuk memberitahumu bahwa di hari-hari mendatang, kamu akan dapat membuat pilihan yang tepat dan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ulang tahun Shan-Shan, memberi barang jelek sekali. Mungkin ini semacam kaligrafi atau lukisan berharga? Bagaimana mungkin dia mampu memberi kaligrafi atau lukisan berharga? Benda ini mungkin dipungut dari kios pinggir jalan. Apa? Menurutmu hadiah ibu memalukan? Kita. Ini adalah nasihat ibu untukmu. Apa ini? Terlihat sangat menakutkan. Ya, lukisan ini terlihat suram. Ini ulang tahun anak. Bagaimana bisa kamu memberi sesuatu seperti ini? Ini... Suyue, apa kamu gila? Ini ulang tahun anak, dan kamu memberi ini. Bagaimana bisa kamu menyebut dirimu seorang ibu? Suyue, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu tidak punya uang untuk hadiah, baiklah.
Tapi membuat sesuatu seperti ini, bagaimana jika kamu menakuti Shanshan? Apa yang kalian tahu? Ini adalah seni surrealis. Tapi lukisan ini terlihat nyata, sangat berdampak secara visual. Mungkin dilukis oleh seorang master. Orang tua ini punya selera yang bagus. Tapi, lukisan ini tidak dilukis oleh seorang master. Siapa yang melukis lukisan ini? Aku. Shanshan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini hanya sebuah lukisan. Sebutkan hargamu. Aku akan membayarmu untuk itu. Ambil itu. Aku tidak mau. Aku ingin kau mengambilnya. Sesuatu seperti ini hanya pantas diinjak. Shanshan, hari ini Bibi King Yaomu ada di sini untuk mendukungmu. Jika terjadi sesuatu, katakan pada Bibi King Yao. Ini antara putriku dan aku. Mengapa kamu ikut campur? Urusan keluargamu, aku tidak ingin terlibat. Tapi sekarang kau sudah bercerai dari Xiaoyan. Jadi aku pasti akan menjaga Shanshan. Shanshan, dia putriku. Aku yang memutuskan cara membesarkannya. Shanshan, kemarilah. Bibi punya pertanyaan untukmu. Jika di masa depan aku menjadi ibumu, apakah kamu bersedia? Apakah kamu mau? Apakah kamu mau? Cinyao. Kenapa kamu menarikku? Apa yang kamu lakukan? Sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan libatkan Shanshan dalam cerita kita. Shanshan. Melakukan ini, apakah kamu pantas bagi ibu atas pengasuhannya? Mengasuhku? Biar ku beritahu. Shanshan bersamaku. Dia jauh lebih baik daripada bersamamu. Shanshan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sepertinya nasihatku sebelumnya, kamu tidak mengambil satu kata pun darinya. Beraninya kamu menyebutkannya? Lukisanmu yang buruk. Itu hanyalah tumpukan sampah yang berani kamu pamerkan. Sejujurnya, kamu masih hidup dalam kejayaan masa lalumu. Lukisan-lukisanku, orang akan menginginkannya. Apa? Setelah bercerai dengan Xiaoyan, di Xingmang juga? Jadi sekarang kamu harus mengandalkan menjual lukisan-lukisan ini untuk mencari nafkah, kan? Tidak apa-apa. Jika kamu kekurangan uang, kamu bisa memberitahuku. Sedikit dari apa yang saya tunjukkan sudah cukup bagimu untuk hidup. Cukup untukmu makan. Langsung mengambil uang dan melemparkannya ke orang lain. Sungguh terlalu memalukan. Ups. Suyue, maaf, Qing Yao yang bilang dia ingin memberi Shanshan ulang tahun yang baik, jadi aku mengundangnya. Kamu baik-baik saja? Apa? Hanya uang sedikit ini? Kukira kau bisa mengeluarkan jutaan. Apa? Dasar tak tahu malu. Kau pikir masih belum cukup, kan? Berapa yang kau mau? Aku punya lebih. Lupakan saja. Aku tidak peduli dengan uangmu ini. Kalau begitu berarti kau sangat kaya. Kaya? Kau bahkan tidak bisa memberi putrimu hadiah yang layak untuk ulang tahunnya. Beginikah dirimu sebagai seorang ibu? Lukisan itu menampilkan kontras kuat antara hutan gelap dan mercusuar yang terang. Ini memberitahu anak-anak bahwa saat tumbuh dewasa, ketika menghadapi godaan dan kesulitan, mereka harus tetap berada di jalan yang benar dan membuat pilihan yang tepat. Kalau tidak punya uang, katakan saja. Kau hanya bicara kata-kata muluk. Ini tetap karena kau tidak kompeten. Kalau kau mampu, keluarkan 5 jutaku. Cek yang kau robek itu senilai 5 juta penuh. Lalu kenapa kau masih di sini? Hanya 5 juta, aku akan memberikannya padamu. Saya akan memberimu. Hei, dari rekening yang saya buat transfer 5 juta. Baik, Nona Su, Anda di mana sekarang? Kami sekarang sudah di Jiangcheng. Kalian... Ya, Dewan telah memutuskan dengan suara bulat bahwa Anda akan tetap menjabat sebagai presiden seluruh Starry Group. Pengangkatan ini berlaku segera. Kami saat ini sedang dalam perjalanan untuk mengadakan upacara pelantikan Anda. Tidak perlu upacara. Saya akan kirimkan lokasi saya, langsung saja datang. Baik. Anda membuatnya terdengar sangat meyakinkan. Dan tentang rekening saya, jika Anda benar-benar mampu, apakah Anda akan membiarkan Xiaoyan dan putrinya menderita dengan mengikuti Anda? Suyue, hari ini ulang tahun putri Anda.
Bisakah Anda berhenti berpura-pura? Jika Anda bertindak seperti ini, bagaimana Shanshan akan menghadapi teman-teman sekelasnya nanti? Bukankah Anda ingin saya membayar kembali 5 juta itu? Saya harap ketika Anda mendapatkan uangnya nanti, Anda masih bisa mempertahankan sikap Anda ini. Sikap apa? Seseorang memberi saya uang, tentu saja saya senang. Jika Anda benar-benar bisa memberikan uangnya, kita akan bicara nanti. Sayang sekali, saya sedang ingin melukis gambar itu untuk Shanshan. Nona Su, 5 juta yang Anda inginkan telah ditransfer. Tuan Gu, bukankah Anda di Eropa? Saya datang kali ini khusus untuk menyambut Nona Su kembali. Andre, Jenny, kalian berdua sedang apa di sini? Anda, saya kepala dari Star Brilliance Group Wilayah Selatan. Saya kepala Distrik Selatan Utara dari Star Brilliance Group. Jenny. Saya Andre, kepala wilayah Asia Pacific. Presiden Gu hari ini ingin mengadakan jamuan selamat datang untuk Nona Su Yue, tapi belum bertemu Nona Su. Saya tidak menyangka Nona Su ada di sini. Semua orang mendengar Anda kembali ke Star Brilliance Group, Star Brilliance Subjaguar Brilliance Group, dan sengaja bergegas ke Jiangcheng untuk menyambut Anda. Saya tumbuh mendengarkan cerita Nona Su, dan selangkah demi selangkah, mencapai posisi saya saat ini. Karena Nona Su telah kembali ke Star Brilliance, saya harus datang dan memberi hormat. Saya dengar Presiden Gu berkata keluarga Anda mengalami beberapa masalah. Saya pikir tidak ada pria dari negara raksasa yang lebih kokoh sebagai suami. Ini semua adalah pria terhormat dari negara raksasa. Masing-masing muda dan kuat. Jika Anda tidak puas dengan salah satu dari mereka, saya bersedia menjadi pengikut setia Busu. Andre, kamu tidak perlu membuat lelucon seperti itu. Saya telah meninggalkan Star Brilliance selama 10 tahun. Informasi di semua sektor telah terlalu tertinggal. Aku bahkan tidak mengenal kalian berdua. Tapi di masa depan, tolong berikan saya bimbingan Anda. Oh, tidak fair. Tolong pandu saya. Bukankah markas sudah mencabut wewenangnya untuk menunjuk? Setelah diskusi Dewan, Miss Su sekarang juga menjabat sebagai juga presiden seluruh wilayah Star Brilliance Group. Bagaimana itu mungkin? Kita bertiga muncul di sini bersamaan. Bukankah itu bukti yang cukup? Wow, Shanshan, kamu beruntung sekali. Ibumu adalah CEO dari seluruh Radiant Group. Mengapa ibu merahasiakan ini dari seluruh keluarga kita begitu lama? Aktif, Tuan Minggu baru saja memberitahuku kau butuh dana. Jika kau membutuhkannya, tolong beri aku kesempatan. Aku bersedia menyediakan apapun yang kau butuhkan. Mencoba mencari muka Nona Su dengan sedikit uang? Andre, perhitunganmu terlalu cerdik. Dalam perjalanan ke sini, orang-orangku memberitahuku bahwa ini hari ulang tahun putrimu yang terhormat. Aku sudah menyiapkan hadiah spesial. Wow, kamu memesan begitu banyak barang. Kau tidak perlu bersikap terlalu sopan. Jadi ini hari ulang tahun putrimu yang terhormat. Pergilah siapkan hadiah. Oh, tidak perlu sungkan. Ini hanya tanda mata kecil. Kuharap Nona Su tidak menolaknya. Baiklah. Ini dia. Berikan itu. Apa? Mobil yang dia beli untuk Shanshan. Mobil yang dia beli untuk Shanshan. Jika dia menggunakan uangnya sendiri untuk membelikan Shanshan mobil hadiah ini, kau tentu saja boleh menyimpannya. Hanya saja aku tidak setuju Shanshan di usia semuda ini menjadi begitu materialistis. Tapi aku juga tidak bisa, tanpa alasan, merampas haknya untuk menerima hadiah. Kau bicara omong kosong. $1 juta saja ini aku tidak peduli sama sekali, kan? Su Yue, menurutku kau hanya balas dendam. Hai. Su Yue, kau baru saja kembali. Mungkin King Yao masih bisa membantumu. Jangan membuat suasana jadi tegang. Xiaoyan, kita sudah bercerai. Kau tidak perlu mengurus urusanku. Gu Huai. Su Yu, itu kelalaian saya sebelumnya. Shen Qingyao menyalahgunakan dana perusahaan, menggelapkan aset perusahaan, menggunakan posisinya sebagai perancang investasi untuk menerima suap secara pribadi. Semua buktinya ada di sini bersama saya. Shen Qingyao, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Nona Shen, kau tidak bisa lolos. Kami akan membawamu kembali ke Eropa, di mana kejahatanmu akan dihukum berat. Tuan Gu, lihatlah aku. Setelah bertahun-tahun bekerja keras sebagai kuda dan mengurus segala keperluan perusahaan, tolong lepaskan aku.
Aku terlalu percaya padamu sebelumnya yang membuatmu bertindak semena-mena. Sekarang, Nona Su telah kembali ke grup Xingwang. Serangga beracun sepertimu pasti tidak akan dipertahankan. Su Yue, aku tahu kau tidak akan melepaskanku. Tapi, pernahkah kau pikirkan, perusahaan ini bukan hanya milikmu. Apa maksudmu? Aku punya orang atasan. Jika mereka ingin membawaku kembali ke Eropa, mereka harus bertanya pada atasan saya dulu. Apa yang kau katakan benar. Dia orangnya. Dulu kau cukup berhati-hati padanya. Sekarang kau pikir punya dukungan, kau bisa menantangnya? Benarkah begitu? Siapa orang yang dibicarakan Lu Hui ini? Siapa yang berani menyentuh orangku? Tuan Martin. Nona Su, kau cukup berani. Sekarang kau berani menyentuh orangku. Namanya Martin. Dia VP Eropa. Dia bertekad menjadi presiden regional. Dia punya pengaruh besar di Dewan Direksi. Terakhir kali itu karena dia menentangnya di Dewan Direksi. Diskusi Anda ditunda. Selamat atas kembalinya Anda ke Qingmang, Nona Su. Silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Martin. Saya VP Eropa dari Xinmeng Group. Saya sudah banyak mendengar tentang Tuan Martin. Saya hanya tidak menyangka Tuan Martin akan mengunjungi Jiang Cheng sendiri. Mereka semua sudah tiba. Sebagai VP Eropa, bagaimana mungkin saya tidak ada di sini? Sejak saya bergabung dengan Xingmang, saya telah mendengar tentang perbuatan mulia Nona Su. Selama 8 tahun, hari ini melihat Nona Su secara langsung, sungguh seperti Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Itu semua sudah berlalu. Saya harap dalam pekerjaan kita di masa depan, Tuan Martin dan saya bisa bekerja sama dengan erat dan berkontribusi pada grup. Bagaimana jika saya bilang tidak? Jika Anda tidak setuju, saya akan mengganti VP Eropa. Ibu Su, posisi VP Eropa adalah level tertinggi. Hanya Dewan Direksi yang punya wewenang penunjukan. Anda hanya punya wewenang penunjukan di bawah level ini. Saya sudah di Xinmeng selama 8 tahun. Saya sudah melihat semuanya. Anda, orang lama dari 10 tahun lalu, seharusnya sudah lama pergi. Tapi gerombolan di Dewan Direksi itu memperlakukan Anda seperti dewa. Hari ini saya ingin melihat apa yang Anda punya untuk berani memecat orang saya. Benar sekali, Su Yue. Bukankah Anda barusan sangat berkuasa? Benar-benar anjing penjilat. Hei, Ibu Su, jangan bicara sekasar itu. Kita akan bekerja sama di masa depan. Sepertinya Anda menyangkal bahwa dia adalah orang saya. Jika saya tidak bisa melindungi mereka, bagaimana saya bisa memperkuat posisi saya di perusahaan? Dan bagaimana saya bisa mendapatkan orang-orang setia untuk bekerja untuk saya? Terlebih lagi, tidak banyak orang di posisinya yang bersih. Baiklah, Guo Wai panggil Dewan Direksi. Dan ganti VP Eropa ini. Su Yue, apakah Anda mencoba berselisih dengan saya? Sebaiknya Anda pikirkan baik-baik. Jika Dewan Direksi tidak menyetujuinya, Anda tidak akan mendapat dukungan saya lagi. Saya tidak peduli. Dewan Direksi bilang mereka akan membahasnya sebentar. Hahaha, aku sudah 8 tahun di Starlight. Sejak kamu meninggalkan Starlight, seluruh pasar Eropa aku bangun sendiri. Aku tidak mau percaya bahwa ada orang lain yang punya kekuatan lebih dariku di posisi ini. Mereka yang di Dewan Direksi sudah ketinggalan zaman. Hei. Aku dapat pesan dari Dewan Direksi bilang mereka sudah memecat Martin. Ada apa ini? Tuan Martin, apa yang terjadi? Aku sudah 8 tahun di Starlight, 8 tahun penuh kerja keras. Bagaimana bisa hanya dengan satu katamu? Kamu masih belum tahu? Sebagai pemegang saham utama, berapa banyak saham Starlight Group yang kumiliki? Hari ini, orang lain di posisi ini untuk memberhentikanmu memang butuh persetujuan Dewan Direksi. Tapi aku hanya perlu satu kata. Kau berapa persen saham Starlight Group yang sebenarnya kamu miliki? 5%. Martin, mengingat 8 tahun pengabdianmu pada perusahaan, kesalahan yang kamu buat selama menjabat bisa kuabaikan. Ini adalah tindakan belas kasih terakhir perusahaan untukmu. Tuan Martin, Anda baik-baik saja? Shen Qingyao, apakah ada yang ingin kamu katakan sekarang?
saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Bawa dia pergi. Tunggu. Saya akui saya tidak sebaik Anda. Tapi cinta saya untuk Xiaoyan tidak kalah dari Anda. Jika saya bisa mendapatkan satu kesempatan lagi, saya tidak akan pernah meninggalkan Xiaoyan. Saya memberikan segalanya untuknya. Saya tidak ingin mendengar ini dari Anda sekarang. Saya menghabiskan 10 tahun mencoba masuk ke hatinya. Saya pikir saya akan mencapai tempat itu. Sampai Anda muncul. Saya sadar saat itu bahwa itu semua hanya angan-angan saya. Su Yue tidak seperti itu. Su Yue, Anda selalu bilang Anda tidak punya apa-apa. Tapi Anda punya ibumu, Anda punya Shanshan. Bagaimana dengan saya? 10 tahun lalu, saya datang ke sini sendirian untuk Anda. 10 tahun kemudian, Anda membuat putri saya memanggil orang lain, Ibu. Maaf, saya salah. Apakah Anda tahu Anda salah? Atau Anda takut kehilangan seorang ibu kaya? Apa yang Anda katakan? Bagaimana Anda bisa mengatakan itu di depan Shanshan? Jika saya tidak punya status ini, posisi ini, apakah dia masih akan berpikir dia salah? Su Yue, dia masih... Cukup. Bertahun-tahun lalu, saat kau mengkhianatiku, semuanya sudah berakhir. Jika kau tidak menyembunyikan identitasmu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Menyembunyikan... Apa kau pikir keluarga yang harmonis dibangun atas dasar identitas? Aku bicara soal kejujuran. Kejujuran? Kapan hatimu pernah bersamaku? Baiklah, aku lelah. Shanshan adalah putriku. Tapi tindakannya hari ini sangat mengecewakanku. Apa kau pikir satu gelar bisa mengubah segalanya? Hari ini, kau tidak memilih ibu. Kau memilih keuntungan. Ibu, aku salah. Apa kau pikir permintaan maaf bisa menebus kesalahan hari ini? Semua tindakanmu hari ini telah menginjak-injak martabat seorang ibu. Ibu, aku tidak akan, hanya karena dorongan sesaatmu, memilih untuk memaafkanmu. Kau harus membayar harganya atas pilihan yang kau buat hari ini. Karena kau memilih Shen Qingyao, maka kau harus menanggung semua yang telah kau pilih. Jadi dia masih anak-anak. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Justru karena Shanshan masih anak-anak, aku akan memberinya kesempatan untuk memulai lembaran baru. Tapi aku tidak ingin itu hanya kata-kata, melainkan tindakan. Shanshan, janji pada Mama bahwa kamu tidak akan pergi ke sekolah elit itu. Bisa? Mulai sekarang, kamu harus belajar dengan giat. Di masa depan, gunakan prestasimu sendiri untuk masuk ke sekolah yang selalu kamu impikan. Aku mengerti. Mama, ku harus menggunakan usaha dan dedikasiku sendiri untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Benar. Dengan begitu, segalanya akan menjadi milikmu sendiri. Kalau tidak, mudah tersesat. Seperti Tante Qingyao. Benar, seperti Tante Qingyao. Pekerjaan Gu Huai dan Xiaoyan biarkan mereka menemukannya sendiri. Perusahaan kami membutuhkan orang yang benar-benar cakap. Baik. Apa? Jadi pekerjaanku selalu diatur olehmu. Sudah kubilang berkali-kali, tapi kamu tidak percaya padaku. Bukan, ini semua karena Shen Qingyao. Dia bilang dia bisa membantuku mengatur pekerjaan. Seharusnya aku tidak mempercayainya. Jadi, kepercayaanmu padanya selalu saja, setelah aku bersamamu selama 10 tahun, di atas kepercayaan istrimu. Jadi, dengarkan aku. Baiklah. Gu Huai, kapan kita akan berangkat ke Eropa? Su Yue, kita mungkin tidak bisa pergi ke Eropa. Apa maksudmu? Bagaimana bisa begini? Benarkah? Kantor pusat akan pindah ke kota Jiang? Ya, Dong Jihui selalu percaya bahwa lingkungan geografis dan potensi pengembangan kota Jiang lebih cocok untuk pertumbuhan jangka panjang grup. Selain itu, ini juga sebagai sambutan atas kembalimu. Ini kabar baik yang tidak terduga. Aku percaya di bawah kepemimpinanmu, grup akan menemukan pengembangan dan peluang yang lebih baik. Prospek pasar domestik memang kuat. Tidak diragukan lagi. Karena itu masalahnya, aku akan mempertimbangkan kembali rencanaku dan menjadikan kota Jiang sebagai titik awal baru grup. Xiaoyan, pernikahan kita sudah berakhir. Tapi aku tetap ibu Shanshan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membesarkannya. Su Yue, maksudmu kita bisa membesarkan anak itu bersama? Aku janji, aku tidak akan pernah membiarkan orang luar ikut campur dalam cara kita membesarkan anak kita. Hanya kita berdua. Jangan salah paham, aku hanya memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Ini tidak ada hubungannya dengan hal lain. Shanshan, apakah kau ingin tinggal bersamaku?
atau ayah nanti. Shanshan, tentu saja kau akan memilihku. Kau tahu, ibu akan sering berkunjung. Keluarga kita yang bertiga akan seperti dulu. Pilih aku, tinggallah bersamaku. Xiaoyan, jangan coba memengaruhi anak seperti ini. Meski Shanshan adalah anak kita, tidak ada kemungkinan di antara kita. Ayah, maafkan aku. Yue Xin tengkar di plasma itu. Baiklah, ayo pergi. Xiaoyan, jaga dirimu baik-baik. Kau sudah berubah. Mungkin, orang selalu berubah. Terutama saat menghadapi pengkhianatan dan kebohongan. Su Yue, aku tahu. Aku membuat kesalahan yang tidak termaafkan. Bisakah kita benar-benar memulai lagi dari awal? Xiaoyan, kau pikir semuanya bisa diulang? Kau menghancurkan hatiku berkeping-keping. Sekarang, hanya dengan satu memulai lagi. Apakah itu akan memperbaiki segalanya? Sudah terlambat. Su Yue, aku salah. Aku benar-benar salah. Tapi aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya tersesat. Xiaoyan, kau membuat alasan untuk pengkhianatanmu. Kau tidak tersesat. Kau hanya memilih jalan lain. Jalan tanpa aku. Dengarkan. Cukup. Aku tidak mau mendengar penjelasan lagi darimu. Tindakanmu sudah mengatakan segalanya. Kau bersedia memberi Shanshan kesempatan untuk berubah, tapi bukan aku? Bukankah kita keluarga? Kita adalah orang tuanya. Kita punya tanggung jawab untuk membesarkannya. Tapi kau sudah dewasa. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang telah kau lakukan. Su Yue, aku salah, aku benar-benar salah. Tolong, beri aku satu kesempatan terakhir. Hanya satu. Pikirkan anak kita. Dan Shanshan, tolong maafkan aku. Xiaoyan, kau sudah menghabiskan semua kesempatan yang kuberikan padamu. Sekarang, aku tidak akan memberimu lagi. Aku benar-benar salah. Aku tahu aku salah. Ibu. Selamat, Shanshan. Akhirnya kau masuk universitas impianmu. Ibu, aku akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan yang didapat dari usaha sendiri benar-benar 100 kali lebih bahagia. Shanshan, kau akhirnya dewasa. Ibu itu ayah. Shanshan, selamat impianmu terwujud. Terima kasih, ayah. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Waktu berlalu begitu cepat. Shanshan sudah tinggi sekali. Ya. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Ya, baik-baik saja. Apakah kau ada waktu malam ini? Mungkin lain kali. Ibu, kenapa ayah pergi? Kau belum memaafkan ayah? Sudah berlalu begitu lama, ini bukan soal memaafkan. Orang selalu membuat pilihan. Setiap langkah maju adalah membayar harga atas pilihannya. Kau akan mengerti saat sudah dewasa. Aku ada konferensi pers malam ini. Ayo pergi. Saat aku dewasa, aku pasti akan jadi seperti ibu, seorang desainer hebat. Tidak, aku ingin jadi lebih baik lagi dari ibu.